Assalamualaikum, saya Mutiara Langit, dan ini Umi Najmul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin tentang Allah dan kehendaknya. Kita langsung aja ya ke Umi. Umi, mangga silahkan untuk Umi menjelaskan lagi tentang Allah dan kehendaknya. Silakan. Bisa ada poin yang lebih spesifik untuk bisa lebih tema kita lebih terarah? Oh, boleh. Di sini kemarin kita ngebahas ketika Allah itu adalah rahasia, sangat rahasia. Manusia tidak bisa mengenal Allah itu lebih banyak. Banyak manusia atau orang-orang membahas Allah itu dengan analogi. Tapi ketika Allah itu adalah rahasia, artinya manusia tidak bisa mengenal Allah tentang dirinya seperti apa dan bagaimana. Yang bisa manusia ketahui tentang Allah itu apa? Ketika Allah itu adalah rahasia. Selain Allah itu adalah segala-galanya. Apa yang bisa manusia ketahui atau yang harus manusia yakini tentang Allah? Silakan. Apa yang harus manusia yakini atau harus manusia ketahui tentang Allah ketika bukan hanya sekedar Allah adalah segala-galanya untuk manusia? Bagaimana dengan kehendaknya? Kehendak Allah maksudnya. Kehendak Allah. Jadi ketika Allah itu begitu rahasia, begitu tertutup, tidak bisa manusia mengetahui tentang dirinya. Yang bisa manusia ketahui dari Allah itu adalah kehendaknya, begitu bukan? La haula wala quwwata illa billah. Ketika yang bisa manusia ketahui itu hanya tentangnya itu ketika tentang kehendaknya, ketika tentangnya itu begitu rahasia. Itu sudut pandang yang kemarin saya nyatakan, ketika Allah adalah rahasia. Tapi benarkah ketika orang-orang di luar sana atau saudara-saudara yang lain yang ketika atas kehendak Allah melihat setuju atau sependapat dengan apa yang saya nyatakan tentang ketika Allah adalah rahasia? Wallahu a'lam, saya tidak mendapatkan komentar dari yang lain ketika Allah itu adalah rahasia. Kita belum mendapatkan banyak komentar tentang yang Umi nyatakan bahwa Allah itu adalah rahasia. Bisa aja emang ketika di luaran sana saya melihat ketika Allah itu manusia menganalogikan Allah seperti mirip dengan dirinya. Ketika tangan Allah, kaki Allah itu ketika saya membaca analogi itu yang terpikir ketika analoginya itu seperti sosok manusia itu ketika analogi yang dinyatakan gitu. Jadi saya merasa menggambarkan Allah ketika saya dulu di masa kecil, Allah itu mirip seperti manusia yang ada tangan, ada kaki, ada mata, ada pandangan. Ketika pandangan itu adalah mata, ketika pendengaran itu telinga. Itu yang saya dapat ya. Itu saya tidak tahu apakah pemahaman diri atau orang lain seperti apa.
tentang ketika berbicara analogi tentang Allah. Sebelum saya menjawab selanjutnya tentang kehendak Allah, saya ingin bertanya ke Umar tentang sudut pandang Umar sendiri tentang apa yang saya nyatakan, apa pendapat atau berbeda. Untuk sebuah referensi penjelasan selanjutnya. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pemahaman saya tentang Allah itu begitu beragam, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu selalu berubah gitu. Yang terakhir yang saya dapatkan bahwa Allah adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat gitu. Terus ketika saya terpikir, ketika Allah bisa dilihat, oh begitu mudah ketika manusia yang bisa melihat Allah tapi dia ingkar kepada Allah, artinya memusuhi Allah, itu bisa, itu logika saya berpikir ya, ketika Allah itu artinya bisa dilihat gitu. Logika berpikir saya, ketika Allah bisa dilihat, artinya musuh Allah bisa melempar Allah. Itu logika saya berpikir gitu. Saya begitu setuju ketika Allah tidak bisa dilihat. Setuju, yakin ketika Allah itu tidak bisa dilihat. Yang kedua, saya mendapatkan pemahaman yang terakhir, maksudnya pemahaman ketika Allah adalah rahasia. Ketika Allah adalah rahasia, saya merasa ini adalah jalan aman. Manusia yakin dengan Allah, tapi begitu manusia menjaga adab, menjaga etika kepada Allah, tidak merendahkan Allah. Itu yang saya pahami ketika Allah itu adalah rahasia. Ketika yang saya rasa, ketika manusia menggambarkan Allah, menganalogikan Allah dengan sesuatu yang ada di dunia ini, siapapun itu, apapun itu, saya merasa itu merendahkan Allah. Karena Allah itu dianalogikan dengan makhluknya. Artinya saya berpikir ketika ada analogi tentang Allah, artinya itu merendahkan Allah. Tapi ketika Allah itu adalah rahasia, manusia tidak akan berpikir dan mencari tahu apapun tentang Allah. Cukup hanya yakin bahwa Allah adalah benar, bahwa Allah adalah segala-galanya untuk hidup manusia. Itu ketika saya meyakini Allah adalah rahasia. Jalan aman untuk yakin kepada Allah. Itu Umi yang saya pahami ketika saya meyakini Allah adalah rahasia. Kalau Umi sendiri bagaimana? Nah, kalau lagi, Masya Allah, itu adalah jawaban dari sebuah pertanyaan yang saya ajukan tentang apa yang saya nyatakan sebelumnya ketika Allah adalah rahasia. Ketika itu muncul atas kehendak Allah, itu adalah kehendak Allah untuk umat. Tapi samakah kehendak Allah untuk yang lainnya? Itu adalah sebuah fenomena kehidupan, ketika di setiap fenomena itu ada kehendak Allah. Yakinnya itu adalah sebuah sudut pandang ketika itu adalah sesuatu yang harus diyakini oleh manusia. Ketika sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah tentang sesuatu yang dinyatakan oleh seseorang, saya yang menyatakannya atau umat yang menyatakannya, itu adalah kehendak Allah. Begitu jelas kehendak Allah. Allahu a'lam. Artinya ketika saya berbicara seperti tadi tentang Allah, ketika saya meyakini ketika Allah adalah rahasia, itu
itu adalah kehendak Allah. Begitu bukan? Seperti itu adalah kehendak Allah yang begitu jelas di hadapan saya. Itu adalah kehendak Allah yang begitu nyata di hadapan saya. Ketika nyatanya manusia tidak bisa berlari dari kehendak Allah, ketika nyatanya manusia tidak bisa menghindari apapun kehendak Allah, ketika hati adalah milik Allah, ketika apapun yang ada di dalam diri adalah milik Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Masya Allah, la haula wa quwwata illa billah. Penjelasan yang begitu menarik, penjelasan yang Masya Allah. Ketika saya menilai yang begitu cerdik, ini adalah kehendak Allah untuk seorang Najmu Kalam, menjelaskan kehendak Allah melalui langsung. Begitu nyata kehendak Allah. Artinya, ketika saya di sini, saya bicara di sini, ini adalah kehendak Allah untuk saya. Ketika Umi di sini berbicara di sini, ini adalah kehendak Allah untuk Umi. Ini adalah kehendak Allah. Ketika ada saudara yang melihat, itu juga kehendak Allah. Ketika ada saudara yang menyukai video yang kita tayangkan dalam konteks berbicara tentang Allah, itu juga kehendak Allah, bukan? Masya Allah. Silahkan saudara-saudara sebangsa setanah air, saudara-saudara seluruh alam, ketika saya bertanya apakah saudara sependapat dengan kami tentang kehendaknya, apa kehendaknya, mangga silahkan tulis di komentar. Atau ada masukan tentang Allah sebagai referensi yang kita akhirnya bisa membahas dan akhirnya kita bersama untuk berbicara secara baik-baik, santun, karena Allah. La haula wa quwwata illa billah. Akhir kata kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.